Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Saudara sekalian, para pemirsa yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam salah satu doanya adalah tercantum dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warathati jannatin na'im, yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Di Nabi Ibrahim itu keluarganya itu salah satu contoh rumah tangga yang ideal, yang layak kita jadikan teladan. Nah, dalam doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, itu bangunan keluarga yang ditumbuhkan oleh keluarga Ibrahim itu dimohonkan kepada Allah. Kalau Nabi itu memohon kepada Allah, itu dalam prakteknya, dalam amalannya juga dibuktikan dengan ikhtiar yang nyata. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa visi berkeluarga bagi Nabi Ibrahim? Itu tidak hanya untuk kepentingan keluarga sendiri. Bahkan juga tidak hanya Nabi Ibrahim, para nabi, para pemimpin umat itu membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia, itu tidak hanya untuk kepentingannya sendiri. Maka karena itu bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, sehingga Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepadaku hikmah, kebijaksanaan, ilmu, kearifan, yang ini tidak menyadari bahwa hikmah itu tidak hanya diperoleh dengan usaha sendiri, perlu bantuan, perlu dukungan dari orang lain, dan tidak kalah pentingnya adalah bimbingan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga permohonan supaya diberi ilmu itu tidak hanya menggambarkan bahwa beliau adalah butuh, tetapi juga gambaran bahwa Ibrahim meskipun seorang nabi itu juga rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu tidak mengandalkan usaha sendiri, usaha serius, kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih. Jadi bangunan yang ditanamkan oleh Ibrahim, baik pribadi maupun keluarga, itu adalah diarahkan kepada milieu, kepada masyarakat yang baik-baik. Jadi tidak, kalau ingin membangun diri pribadi dan keluarga yang baik, ya pergaulan sosialnya adalah pergaulan sosial bersama orang-orang yang baik. Sulit dibayangkan orang akan menjadi baik kalau pergaulannya adalah pergaulan yang salah. Maka kita tanamkan dalam diri dan keluarga kita senantiasa bergaul dengan lingkungan yang solih. Dimulai dari membentuk keluarga yang solih, kemudian berusaha membangun lingkungan keluarga yang solih pula. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah supaya keluarganya itu
menjadi keluarga yang kelak menjadi buah tutur yang baik. Jadi yang diceritakan itu nanti diteladani, dikesankan oleh masyarakat adalah kebaikan-kebaikannya. Maka keluarga muslim, keluarga orang yang beriman itu harus berusaha sekuat tenaga, yang dilihat oleh orang adalah kebaikan-kebaikannya. Sebab tidak mungkin orang akan sempurna, tidak ada kejelekannya. Tapi yang dikesankan oleh orang lain, yang dikesankan oleh masyarakat, juga generasi yang akan datang adalah kesan yang baik. Artinya kebaikan kita diusahakan menutupi kelemahan-kelemahan kita. Jangan sampai justru kelemahan kita, kejelekan kita itu menutupi kebaikan-kebaikan kita. Nah, itulah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang harus kita teladani supaya kehidupan kita di dalam berumah tangga itu menjadi rumah tangga yang dijadikan teladan, bukan oleh generasi yang menyaksikan, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Sehingga sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa sekalian, kita usahakan semaksimal mungkin bahwa yang ditangkap, dikesankan oleh orang lain kepada kita adalah kebaikan-kebaikan kita. Bukan karena kita tidak punya kesalahan, tetapi kalau kita punya kesalahan itu bukan karena kesengajaan. Nah, kalau orang bersalah bukan karena sengaja, itu akan dipahami, dimaklumi, dimengerti oleh orang lain, sehingga orang lain akan menutupi kelemahan kita. Tetapi kalau ada orang itu menantang-nantang dengan perbuatan jelek, bahkan ada yang sekarang itu menantang masuk neraka tidak apa-apa. Nah, kalau yang seperti itu sulit akan dikesankan sebagai orang baik. Yang membuat orang terkesan baik itu kalau sekali lagi orang itu berbuat salah karena khilaf, bukan karena kesengajaan, bukan karena memang tabiatnya yang salah. Nah, sehingga yang terkesan pada orang kita adalah yang baik-baik saja. Nah, mudah-mudahan kita sekalian itu bisa mengikhtiarkan yang seperti itu, sehingga keluarga kita, keluarga orang-orang yang beriman itu menjadi teladan, bukan hanya bagi orang yang menyaksikan, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Nah, itulah yang kita harapkan bagi seluruh keluarga muslim di mana saja berada. Kemudian doa ketiga Nabi Ibrahim adalah, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mau mempusakai atau mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga target idealnya adalah akhirat, kebahagiaan di surga. Kalau orang sudah tidak punya target keselamatan di akhirat, itu pasti hidupnya akan seenaknya sendiri. Nah, maka ini menjadi penentu seseorang itu punya perilaku yang baik atau tidak baik. Kalau orang itu masih mengidamkan surga, itu pasti perilakunya akan terjaga dalam suasana kebaikan dan kebenaran. Tetapi kalau orang itu sudah tidak berharap surga, bahkan bangga kalau bisa masuk neraka bersama kawan-kawannya, itu pasti akan tidak peduli dengan perilakunya. Dia akan merasa nyaman saja berlaku dosa. Dia akan tenang saja berbuat salah, karena memang tidak punya impian untuk mendapatkan surga. Jadi hati-hati dan waspadalah dengan orang yang sudah tidak peduli dengan hari akhirat, orang yang sudah tidak peduli dengan surga dan neraka. Kalau orang yang sudah tidak mengimpikan surga, itu waspada dengan orang yang demikian. Nah, kita sebagai bagian dari orang-orang yang beriman, kita teladani apa yang diimpikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agar keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita itu tetap terjaga visi hidupnya untuk mendapatkan warisan surga yang penuh kenikmatan. Nah, dengan visi hidup, cita-cita hidup
yang masih terpelihara, terjaga untuk mengimpikan warisan surga itu, maka akan membimbing perilaku kita, hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, nah semua itu harus kita tanamkan dalam generasi yang akan datang, generasi anak-anak muda kita, termasuk di dalam rumah tangga kita masing-masing. Sehingga kita sebagai orang tua, katakanlah, tidak boleh mengabaikan tugas dan peran ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yahjisa aman yamliku qutahu." Cukup bagi seorang laki-laki itu dikatakan berdosa apabila menahan hartanya dari orang yang menjadi tanggungannya. Jadi ini artinya apa? Orang yang mengabaikan tugasnya, orang yang mengabaikan kewajibannya, baik dengan harta maupun kejiwaannya, untuk membina, mendidik anak-anaknya, itu sudah cukup dikatakan berdosa. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan kewajiban kita terhadap pendidikan anak-anak kita, karena anak itu merupakan investasi masa depan yang tidak pernah putus-putusnya. Nah, untuk itu kita di dalam rumah tangga kita masing-masing wajib memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menyiapkan generasi, juga untuk menggapai surga yang menjadi impian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli terhadap generasi yang akan datang. Nah, untuk itu pada pemirsa yang berbahagia, membangun keluarga dengan dimulai dari rumah kita masing-masing, kepedulian kita terhadap persoalan yang ada di anak-anak kita itu sangat penting. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada orang tua yang tidak menunaikan tugasnya, orang tua yang tidak berusaha keras dengan anggaran, biaya, dan kepedulian untuk kemajuan anak-anak kita. Nah, termasuk pentingnya hadirnya orang tua di dalam rumah itu. Nah, hadirnya orang tua di dalam rumah itu tidak selalu setiap hari di rumah, tidak, tetapi memanfaatkan waktu secara berkualitas, secara maksimal, berada di dalam rumah. Jadi memang tidak sederhana bagi keluarga zaman sekarang, di mana orang tua itu banyak bekerja di luar rumah untuk memanfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya berada di rumah itu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah fokus pada quality time-nya. Artinya bukan berapa waktu yang disediakan untuk anak-anak, tetapi apa yang harus dilakukan agar bermakna bersama keluarga ketika kita kumpul bersama mereka. Ini yang harus menjadi catatan kita. Jadi yang paling penting bukan berapa lama, tetapi seberapa bermakna kita hidup bersama dengan anak-anak kita. Jadi kualitas pertemuan itu jauh lebih penting daripada kuantitas pertemuan. Jadi kalau banyak bertemu tetapi tidak bermakna, itu juga tidak ada gunanya untuk pendidikan anak-anak kita dalam menyiapkan mereka menjadi kader umat yang baik. Bekerja, kemudian menjadi aktivis, kemudian berperan di masyarakat, itu ada masa selesainya, ada masa pensiunnya. Tetapi berada di rumah dan membina hubungan yang baik di rumah itu tidak ada batas waktunya. Bahkan nanti bisa
sampai berujung di surga. Artinya reuni keluarga di surga. Nah, itu harapannya yang dicita-citakan oleh keluarga orang yang beriman. Sekali lagi kita kembali membangun rumah tangga dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercermin dalam doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Robbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih. Jadi memasukkan keluarga kita dalam golongan orang-orang yang solih. Pergaulan keluarga kita, pergaulan bersama orang-orang yang solih. Kemudian yang kedua, waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, yang kedua ini kita berusaha menjadi keluarga yang dinilai kebaikannya baik oleh generasi yang menyaksikan maupun generasi yang akan datang. Dan yang ketiga, waj'alni miwarasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Menjadi kata pengunci adalah kita masih mengimpikan surga. Kalau kita masih mengimpikan surga, hidup kita akan terjaga kebaikannya. Nah, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.